pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera kembali. Good morning everyone. Kita bersama lagi dalam hadirat Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Firman Allah berkata bahwa Dia penjaga Israel. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Satu lagu yang saya tulis yang berkata bahwa tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, tak terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Makasih Tuhan, Kau sangat baik.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami andalkan Engkau, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hari ini kami tahu bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kau penyembuh kami, Kau pemulih kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jamanlah bangkai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih. Oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih. Oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Sama-sama. Terima kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih. Oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, oh yeah, memberkatiku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu kasih, kuasa, anugerah, rahmat-Mu turun buat setiap kami. Demi nama Yesus, amen. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Sehingga dengan kata ucapan syukur, pujian, penyembahan kita itu tidak cukup untuk melukiskan betapa Tuhan kita sangat luar biasa. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan masih dengan tema besar, yaitu Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemuliaan, di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Dan dengan tema kecil yang saya akan bagikan bahwa siapa yang di dalam Anda dan saya, saudara, siapa yang di dalam kita. Yang kita selalu tahu bahwa orang selalu bertanya, di mana Tuhan dan siapa yang bersama dengan kita. Kan selalu kita nyanyikan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Kita selalu tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan firman Allah berkata bahwa ayat ini sangat menginspirasi, menjadi rema dari sejak saya mengikut Tuhan, saudara. Jadi beberapa hari ini, sorry, saya suaranya nggak sakit, nggak serak, nggak apa, cuman gatel. Jadi saudara mau nyanyi kadang bisa ngebelok atau nggak bisa kenceng gitu. Jadi mau nyanyi kenceng gatel gitu, tapi bukan yang sakit, saudara ya. Puji Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 20, saudara, ini ayat yang sudah jadi ayat hafalan buat banyak orang ya, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah berkata seperti ini, dan hidupku sekarang dikatakan di dalam daging, dikatakan adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara dikatakan,
Ini ayat dari awal, dari atas ya, sorry, ayat 20-nya saya baca, yang atas saya nggak baca. Dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun bukan aku hidup, bukan aku yang hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ini ayat yang dari dulu kita selalu tahu bahwa ada lagu lama yang seperti adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ada lagu lama banget itu ya. Jadi adapun hidupku ini bukannya aku lagi, saudara. Padahal setiap hari kita juga setiap hari hidup kita ketemu orang juga orang kenal kita, dan kita tahu bahwa kita ini juga kita, saudara. Tapi Alkitab berkata lain. Dikatakan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, dan aku ini hidup, saudara hidup, tapi bukan saudara, bukan saya lagi. Jadi bukan kita sendiri, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Wah, ini luar biasa, powerful sekali. Ketika saya selalu ingat ayat ini, saudara, kalau ketika saya merasa sendiri, saya merasa down, saya merasa kayak gimana ya, kayak nggak ada jalan, saya merasa kayak nggak mampu dan sebagainya. Saudara, kalau saya ingat ayat ini, aduh, saya nggak sendiri Tuhan, saya nggak sendiri, Engkau ada. Di suatu waktu ketika saya lagi di mobil dan sedang hari-hari itu sedang mengalami banyak sekali pergumulan ya, tantangan demi tantangan yang cukup luar biasa dalam waktu bersamaan tuh saya ingat, saya kan nggak sendiri, Tuhan ada bersama dengan saya. Jadi kalau saya takut berarti saya sendiri. Tapi kalau saya misalnya nggak takut, itu karena ada alasan dong. Alasannya apa? Karena Yesus di dalam saya tidak menghadapi sendiri. Dan ayat ini berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi waktu Kristus salibkan juga, kita juga ikut tersalibkan bersama dengan Kristus, saudara. Sehingga bukan kita lagi yang hidup, artinya kita mati. Semua keinginan daging, semua keakuan kita ini dimatikan ketika kita tersalib bersama Kristus, saudara. Dan sehingga bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, di dalam aku. Dikatakan, tetapi bukan lagi aku sendiri. Saudara, Anda tidak pernah sendiri. You are not alone. Saudara tidak sedang sendiri dan saudara tidak pernah sendiri, saudara. Beberapa waktu nanti saya akan share juga beberapa ke depan tentang apa? Kehidupan yang kadang kita merasa sendiri, ngerasain depresi, ngerasain stres, saudara. Dan beberapa waktu ini saya lihat di medsos gitu, ada satu film yang tentang depresi. Dan saudara, ini film sebenarnya bisa menguatkan orang juga, menginspirasi orang-orang, saudara, untuk selalu punya harapan. Tetapi cukup juga hati-hati bagi orang yang memang mereka tidak kuat iman, saudara. Ya, nanti akan saya share di tema yang lain, saudara. Karena ada orang yang memang dia tidak ngalamin itu, tapi kemudian dia akan mencocok-cocokkan, oh itu aku, saudara. Sebagai contoh, waktu saya lagi divonis sakit waktu dulu, dan saya berangkat dikasih favor sama kemurahan oleh Tuhan, berangkat ke China dan ke Singapura, saudara. Di sana saya cari-cari nama sakit, cari-cari gejala-gejala kok mirip ini, dan kemudian saya mulai menyamakan, aduh kayaknya saya ini, kayaknya saya ini. Akhirnya saudara, kan harusnya kita percaya bahwa Tuhan sembuhkan, tapi lama-lama kita juga jadi benar-benar sakit seperti itu, saudara. Nah, sama saudara, saya katakan tadi bahwa ada film yang akan tayang, itu bagus untuk menginspirasi untuk kehidupan nyata. Tetapi itu cukup juga hati-hati bagi orang yang lemah, saudara, orang yang banyak ngalamin stres dan yang lain. Dia, wah itu aku, berarti aku itu. Dan saudara kemudian mempolakan hidup kita tuh seperti itu. Padahal firman Allah berkata Yesus di dalam kita, saudara ya. Jadi saya akan share juga banyak tentang bagaimana menghadapi depresi, bagaimana keluar dari depresi. It's not easy, nggak mudah, tapi bisa karena Yesus bersama dengan kita, saudara ya. Karena Yesus di dalam kita. Jadi yang membuat kita berkata tidak mampu ini karena pikiran kita, karena kita kasih pola, kita kasih pattern bahwa oh iya memang seperti ini, gitu. Contohnya saudara ya, contoh misalnya saudara ada yang divonis cancer. Mau nggak saudara kira-kira nih saudara, dokter sudah katakan sudah bersih cancer, tapi kita kemudian berkata oh ya enggak, itu akan berulang. Mau enggak saudara? Kan pasti tidak mau. Nah, dalam kehidupan yang saya katakan tadi, yang sesuai film yang itu saudara ya,
jadi tentang depresi. Saudara, orang yang biasanya yang saya ngelihat orang yang ngalamin depresi dan yang lain, mereka suka berkata bahwa oh iya itu bisa ulang lagi. Artinya bahwa betul bisa berulang. Tapi kalau kita fokus kepada itu, saudara ya, kita tidak fokus kepada Kristus yang di dalam kita yang menyembuhkan kita. Seperti saya katakan tadi, ya gak maulah dokter sudah katakan clear sembuh dari cancer, tapi kita mau bilang oh ya enggak, ini akan ulang lagi kok, nanti ini bisa berulang. Saudara, itu kan kita sedang menaruh suatu pengharapan yang salah. Saudara, yang saya sering dengar ketika saya konseling orang yang ngalamin depresi, mereka akan katakan selalu oh nanti ketika serangan, ketika ada ulang-ulang terus tidak akan sembuh, dan kalaupun sembuh nanti juga akan datang lagi serangan, saudara ya. Jadi kita sedang berkata bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Kita sedang berkata bahwa hidup kita ini bukan Kristus yang punya, tapi kita yang punya. Tapi kalau kita katakan bahwa hidup kita ini Kristus yang punya, saudara, kalau kita ingin Tuhan benar-benar menolong kita, Dia tidak pernah menolong setengah jalan. Dia sanggup menolong kita sempurna. Sebab itu ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kadang kita memang merasa ada, aduh kayaknya kok saya gak mampu. Betul saudara, tapi kabar baik hari ini, Yesus di dalam saudara, Kristus di dalam saudara, dan Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Artinya kalau kita menghadapi segala sesuatu dan kita merasa takut, ingat siapa yang di dalam saudara. Kalau saudara sendiri, Anda bisa kalah. Kalau saudara sendiri, Anda bisa hancur. Kalau saudara sendiri, Anda bisa menyerah. Kalau Anda sendiri saja menghadapi hidup ini, saudara, itu saudara tidak akan memiliki pengharapan, karena di dalam kita tidak ada kekuatan yang lain, tapi bersama dengan Kristus, Alkitab mencatat kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita akan dikatakan menginjak-injak setiap musuh kita bersama dengan Yesus, saudara. Dengan Allah kita sanggup melakukan pekerjaan yang gagah perkasa. Firman Allah berkata bahwa siapa yang tinggal di dalam kita, saudara, Kristus yang tinggal di dalam kita. Bahkan ada satu ayat yang berkata seperti ini, Kolose 3:16, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi ketika Tuhan tinggal dalam kita, Dia akan perintahkan damai sejahtera tinggal di dalam kita, saudara. Jadi badai boleh ada, masalah boleh ada, gempa susulan kayak orang bilang, masalah boleh ada. Artinya bukan maksudnya badai susulan dalam hidup kita, boleh ada, saudara. Tetapi jangan kita tinggal di dalam sana, di mana satu pola pemikiran bahwa kita sendiri. Yesus ada di dalam saudara. Kita mampu, kita lemah, Yesus di dalam Anda. Kita sakit, Yesus di dalam Anda. Anda menghadapi berbagai masalah, Yesus di dalam Anda. Anda menghadapi berbagai masalah kadang membuat saudara merasa selalu gagal, selalu masalah yang menghimpit kita sehingga kadang-kadang dalam kesesakan, saudara. Tapi Yesus di dalam saudara, artinya kita sanggup menghadapi semua kenyataan dan facing all the problem. Kita tidak boleh lari dari kenyataan, saudara. Kita harus hadapi kenyataan itu bersama dengan Yesus. Sebab itu Daud berkata seperti ini, berkata kepada Goliat, oh engkau menghina Tuhanku, engkau menghina bangsaku, engkau datang dengan senjata-senjata yang luar biasa, tapi aku datang di dalam nama Tuhan. Saudara, dia datang bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan jika Kristus di dalam kita, Dia berdiam di dalam kita, saudara? Saya percaya itu yang akan membuat kita merasa bahwa kita tidak pernah sendiri. You are not alone. Anda dan saya tidak pernah sendiri. Merasa sendiri bisa, dalam situasi sendiri bisa, saudara. Kemarin saya share mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang jemaat kami, saudara, di mana dia mengalami masa-masa yang luar biasa, tetapi di saat-saat seperti itu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara. Jadi ternyata sangat luar biasa. Kadang Tuhan membawa kita mencari sendiri, kadang Tuhan membawa kita sepertinya kita nggak ada orang yang bisa tolong, sepertinya kita sendiri. Nggak apa-apa, itu cara Tuhan membawa kita supaya ketika kiri kanan depan belakang tidak ada akses, ke atas masih ada akses, saudara. Saya pernah dalam waktu momen juga saya merasa sepertinya merasa sendiri, dan Tuhan sedang membawa saya sendiri, dan di situ hanya saya dengan Tuhan. Saya deal apapun dengan Tuhan. Saya deal dengan masa lalu, saya deal dengan ketakutan, saya deal dengan semua yang saya takutkan di depan, tetapi saya sedang fight semua itu, dan saya tidak sendiri karena Yesus bersama dengan saya, saudara. Karena saudara, kalau ketika Tuhan tinggal di dalam kita, kita mau kasih kendali kedaulatan itu ke Tuhan atau tidak, itu masalahnya, saudara. Kalau kita kasih kendali itu ke Tuhan, maka Dia sendiri yang akan pegang, take over, pegang kendali. Tapi kalau kita Tuhan di dalam kita, tapi kita tidak kasih area-area semuanya kita bebaskan, saudara, Dia tidak bisa bekerja. Contoh, saudara, ada tamu datang ke rumah kita. Saya pernah ulang-ulang contoh ini. Kemudian saudara, kita cuma kasih dia sampai di garasi.
Saudara, akan berbeda ketika kita sampai masukkan dia ke ruang dalam, dan bahkan kalau orang-orang yang akrab sekali kita boleh nginep bareng dan sebagainya. Saudara, itu apa? Karena kita memberi akses kepada tamu itu, saudara, yang pasti kita udah tahu dia orang dekat dan beda, saudara. Kalau cuman orang-orang lewat jual roti dan sebagainya, kan kita nggak mungkin tiba-tiba yuk masuk ke kamar, saudara. Itu lain lagi ceritanya. Kita pasti akan memberikan akses kepada orang yang sudah kenal dekat. Nah, kenapa Tuhan ingin tinggal dalam kita, saudara? Karena dia tahu bahwa kita ini milik dia. Nah, kalau kita kasih akses kepada Tuhan, Tuhan semua mimpiku, harapanku, semua ketakutanku, masa laluku, semua apapun yang aku hadapi hari ini, aku serahkan semua ke Tuhan. Engkau pegang kendali, engkau tinggal bertahta dalam hidupku. Itu sangat beda. There is the difference. Ada perbedaan yang sangat berbeda, saudara. Ya, kadang kan kita kan ingin ngatur Tuhan, kita juga ingin nasehatin Tuhan. Kalau kadang-kadang kita ingin bisa kelihatannya lebih pintar dari Tuhan, saudara. Yang Tuhan mana, yang manusia mana, saudara ya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda boleh tulis di live chat, saudara. Kamu boleh tulis, saudara boleh tulis bahwa Yesus di dalam aku, saudara. Kalau Kristus di dalam kita, saudara, apapun itu, kita melewati dengan cucuran air mata yang gak berhenti-berhenti pun, saudara, Anda akan melihat kemenangan, Anda akan melihat mujizat, Anda akan melihat perubahan, Anda akan melihat pemulihan dan kesembuhan dan banyak hal yang sangat luar biasa jika Christ in me, Christ in you. Tuhan di dalam saudara, Tuhan di dalam saya. Saudara, saya beberapa waktu ini ada mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak jawaban doa, dan saya sangat terkagum. Yesus itu luar biasa, saudara ya. Jadi jangan sampai ini dalam hal orang biasa gitu, ketika ada pertolongan Tuhan kita langsung waduh ini berkat dan sebagainya. Bukan, saudara, ada banyak hal yang jauh lebih daripada itu, saudara. Doa-doa kita, permohonan kita yang siang malam bertahun-tahun, saudara, ketika Tuhan jawab satu demi satu, Anda akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Yesus kita luar biasa. Sebab itu, saudara, biarkan dia tinggal di dalam kita, saudara. Biarkan dia bertahta di dalam kita. Karena ketika kita memberikan kendali itu kepada Tuhan, saudara, dia akan menyatakan kuasanya yang sangat luar biasa. Ada satu ayat yang berkata seperti ini, saudara. Di dalam Kolose 1 ayat 27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Wah, itu luar biasa. Kristus ada di dalam saya, di dalam saudara. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, Anda dan saya orang biasa, saudara. Kita biasa saja, saudara. Setiap langkah kita yang kita ambil itu biasa. Tapi jika Kristus di dalam saudara, dahsyat, saudara. Ketika kita ini Anda hanya orang biasa, tapi siapa yang menyertai kita, itu yang luar biasa, saudara. Anda dibesarkan dari keluarga yang biasa, tapi siapa yang di dalam saudara, itu yang luar biasa. Anda menghadapi berbagai macam permasalahan, bukan siapa saudara yang bersama dengan Anda, tapi siapa yang di dalam saudara, yaitu Yesus yang luar biasa. Saudara akan melihat setiap masalah ini, kau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau melihat Tuhan membuka pintu, engkau melihat mujizat dengan mata kepala sendiri, engkau melihat segala sesuatu Tuhan kerjakan karena Dia berkuasa, Dia pegang kendali, Dia tinggal dalam kita, dan Dia yang mempunyai hidup kita. Kristus di dalam saudara, pengharapan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan, masuki hari yang baru ini dengan satu pengharapan sekali lagi bahwa Tuhan, saya tidak sendiri. Yesus di dalam saya, Yesus dalam keluargaku, Yesus di dalam anak-anakku, Yesus dalam orang tua suami istri, Yesus di dalam seluruh pekerjaanku, di dalam semua pergumulan, di dalam semua pelayan, di dalam semua panggilanku. Engkau ada di dalam hidup kami, dan kami tidak akan pernah takut. Kami mengucap syukur. Kami tahu ketika firman Allah sedang disampaikan, mujizat kesembuhan sedang terjadi. Baik Bapak Ibu yang bersama dengan kami langsung maupun yang ada di WhatsApp, kami berdoa, maupun yang menyaksikan tayangan ulang, kami berdoa mujizat sedang terjadi karena Tuhan ada di tengah-tengah kami, ada dalam hidup kami yang pegang kendali. Kami mengucap syukur dan menerima mujizat berkat-Mu di dalam nama Yesus. Pemulihan besar-besaran terus terjadi, nama-Mu semakin dimuliakan, dan Kau selalu ingatkan, beritahu kami tidak pernah sendiri. Kami tidak pernah sendiri. Engkau bersama dengan kami, penghiburan, kekuatan, kemenangan, kemuliaan kami. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bahwa Tuhan itu selalu hebat dalam kami. Mari Bapak Ibu buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus hari ini, esok, sampai selamanya menyertai kita. Dia di dalam kita, kemuliaan akan hal-hal yang dahsyat Dia akan kerjakan dalam hidup kita, keluarga kita,
pekerjaan kita mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amen, amen, amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, thank you sudah bersama dalam Berkat Pagi Senin sampai Sabtu jam 6, dan juga berharap kita akan ada lagi healing worship. Saudara, beberapa waktu saya jaga mama saya, saudara, jadi sulit untuk waktunya juga, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah kasih pemulihan, dan Yesus itu luar biasa. Maju terus, never giving up. God bless.